pemeriksaan 6 saksi. Seperti apa hasil dari keterangan saksi yang sudah disampaikan di persidangan? Jadi tadi berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan antara BAP yang ada dalam pemeriksaan di kepolisian dengan fakta persidangan sangat jauh berbeda. Salah satunya adalah terkait dengan keterangan daripada Kepala Desa Budiman ini. Ya. Jadi jelas bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tadi menyatakan bahwa yang memberikan senjata tajam berupa calo itu Budiman atas permintaan daripada Bu Siri, yang sebelumnya memang antara Budiman dengan Dinul ini sempat terjadi percekcokan kayak gitu, sehingga atas hal tersebut si Budiman atau kepala desa ini menelpon dua orang ini yang atas nama Bu Siri dan juga Nidi. Akhirnya datanglah ke rumah kepala desa. Dalam pertemuan tersebut ya, tiba-tiba tidak selang kemudian ada Dinul yang lewat di depan rumah kepala desa. Maka ditunjukkan, oh itu orangnya kayak gitu. Jadi Dinul ini disuruh dipanggilnya Nidi dan juga Bu Siri ini tujuannya untuk menanyakan anaknya siapa, orang mana, dan anaknya siapa kayak gitu kan. Ternyata setelah beberapa kemudian lewat namanya Dinul ini ditunjuklah sama kepala desa, itu orangnya kayak gitu. Dan pada saat itu kepala desa ini menunjukkan sempat memfoto namanya Dinul ini dan ditunjukkan kepada dua orang ini. Ditanyakan kepada orang ini anaknya siapa ini dan orang mana ini. Ternyata tidak tahu. Tiba-tiba setelah lewat itu oh itu orangnya. Akhirnya dikejarlah oleh Bu Siri dan juga Nidi, yang memang itu cepat katanya itu berdasarkan keterangan Nidi. Nah setelah itu si Bu Siri ini minta senjata tajam berupa calo. Ya, setelah minta calo, akhirnya dikasihlah sama kepala desa, diambil di mejanya itu. Maka dibawalah menemui mengejar namanya Dino, sehingga terjadilah peristiwa yang tidak diinginkan. Nah, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tadi, sesungguhnya Dino ini diserang oleh Bu Siri. Ya, diserang oleh Bu Siri sebanyak 3 kali. 1 kali ditangkis karena masih terbungkus oleh selontongan itu, 2 kali masih terbungkus, 3 kali terbungkus, 4 kali sudah keluar, kelima kalinya baru kena ke tangan sebelah kirinya. Akhirnya luka yang mengakibatkan berdasarkan fakta persidangan itu sangat besar lukanya, parah kayak gitu. Nanti lihat keterangan pemeriksaan daripada ahli dari dokternya yang melakukan pemeriksaan tersebut. Jadi atas peristiwa tersebut tentu jelas ini ada keterlibatan yang namanya kepala desa atas nama Budiman. Kalau berdasarkan hasil BAP di kepolisian sehingga menetapkan Dinul ini sebagai tersangka, apa kemudian alasannya dan apa yang kemudian membuat polisi itu menetapkan Dinul jadi tersangka? Ya, kalau berdasarkan peristiwa tadi memang kalau saya melihat ini fair. Jadi ini yang perlu kita harus contoh oleh masyarakat khususnya Kabupaten Bangkalan. Ketika ada peristiwa pidana atau tindak pidana, jangan main hakim sendiri. Silahkan proses hukum kayak gitu. Proses hukum, dan kami menghargai itu. Jadi menetapkan Dinul sebagai tersangka itu menjadi ranahnya penyidik kayak gitu. Ya kan? Tentu penyidik melakukan penetapan tersangka itu berdasarkan 2 alat bukti tentunya, tidak semerta-merta langsung menetapkan seseorang tanpa didasarkan pada bukti yang kuat. Jadi itu menjadi domain daripada penyidik untuk menetapkan satu orang tersangka. Tapi kalau melihat fakta persidangan, memang benar bahwa Dinul ini melakukan pembelaan karena diserang secara bertubi-tubi oleh Bu Siri kayak gitu. Jadi kan berdasarkan fakta persidangan tadi juga sudah ada pengakuan dari kepala desa soal menyuruh dan berikan saja. Iya. Sedangkan status kepala desa ini kan sebenarnya sudah tersangka. Jadi kenapa tidak ditahan? Apakah ada konfirmasi ke pihak keluarga korban atau ke kuasa hukumnya atau seperti apa? Sampai saat ini kami belum menerima informasi itu. Tetapi
itu menjadi domain, silahkan nanti tanya kepada penyidik atau Kasat Reskrim Polres Bangkalan. Jadi kenapa alasannya, bisa jadi orang itu tidak dilakukan penahanan, satu karena ada alasan penangguhan atau alasan-alasan yang lain kayak gitu. Jadi mungkin rekan-rekan media silahkan tanya kepada teman-teman Kasat Reskrim Polres Bangkalan. Kalau berdasarkan kesaksiannya itu sudah layak nggak ditahan, dan harapan dari keluarga dan kuasa hukum ditahan atau tidak? Menurut saya berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, ya sangat layak untuk ditetapkan sebagai tersangka kayak gitu. Dan segera ditahan. Dan berdasarkan informasi daripada keluarga korban, berdasarkan media yang sudah tersebar, ya memang keluarga korban ini meminta untuk segera dilakukan penahanan, tetapi kan itu menjadi domain daripada ini penyidikan. Mas lihat barusan terkait dengan fakta persidangan, ada beberapa yang saya sesalkan dari sikap daripada penyidik maupun jaksa penuntut umum dalam perkara ini. Apa? Satu, Dinul ini berdasarkan fakta persidangan merupakan korban penganiayaan yang dilakukan oleh Bu Siri. Yang berdasarkan keterangannya, Bu Siri disuruh oleh Budiman. Dan berdasarkan fakta hukum juga, sajam yang dipegang oleh atau yang disimpan oleh Budiman dan digunakan oleh Bu Siri itu tidak dilengkapi dengan izin memiliki, menyimpan, menguasai. Tuh. Akan tetapi di dalam perkara ini justru Dinul yang menjadi korban, Dinul yang dimasukkan undang-undang pasal 351 ayat 1 dan 2 dan undang-undang darurat. Sedangkan Bu Siri tidak dimasukkan. Ini kan menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat. Orang yang menyerang tidak dikasih pasal yang berat, orang yang diserang dikasih pasal yang berat. Dan yang terpenting lagi, orang yang melakukan ditahan, yang menyuruh melakukan tidak ditahan. Apa yang menjadi suatu pertimbangan daripada penyidik kepolisian. Dan harapan keluarga dalam hal ini segera ditahan. Kenapa? Agar dapatnya tidak mengulangi perbuatannya lagi, agar dapatnya tidak menghilangkan barang bukti, agar dapatnya tidak mempengaruhi saksi. Karena berdasarkan keterangan saksi tadi, bahwasanya Mahmud yang disuruh kepala desa, yang melapor. Dia untuk melapor, seolah-olah Bu Siri lah yang menjadi korban daripada tindakan yang dilakukan oleh Dinul. Bukan sebaliknya, Dinul yang menjadi korban atas tindakan yang dilakukan oleh Bu Siri. Itu yang menjadi temuan fakta persidangan yang jauh dari pada fakta penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian. Kalau tidak salah tadi saksi Budiman juga menyampaikan bahwa dia tahu kejadian itu malam. Itu kan bertentangan pula dengan keterangan saksi lainnya. Padahal Budiman sudah disumpah. Dari sini kan sudah kelihatan. Seharusnya penyidik kepolisian, kejaksaan bisa berpikir untuk agar dapatnya perkara ini menjadi terang benderang, tidak ada hal-hal yang mempengaruhi keterangan saksi, dilakukanlah penahanan biar sama dengan yang lain. Dan saya rasa itu yang menjadi kekecewaan daripada keluarga Dinul, seperti itu. Dan ketika Dinul ini dijadikan tersangka, ini yang menjadi presiden buruk menurut pendapat saya. Orang yang menjadi korban penganiayaan dijadikan tersangka. Seharusnya kalau saya menjadi penyidiknya, Dinul tidak saya jadikan tersangka. Kenapa? Karena Dinul ini overmah, membela diri. Dia ini mengeluarkan sajamnya itu kan pisau dapur, bukan pisau penghabisan. Dan di dalam undang-undang darurat sudah diatur, alat dapur tidak masuk kategori dalam undang-undang darurat. Justru yang parahnya gak dimasukkan undang-undang darurat. Ini pemikiran macam apa yang diberikan kepada masyarakat Bangkalan oleh aparat penegak hukum kita. Nah, itulah tugas saya sama Mas Dayat untuk meluruskan permasalahan ini, dan harapan kami untuk kedepannya penyidik aparat penegak hukum lebih profesional dan proporsional dalam menyikapi suatu permasalahan hukum di Kabupaten Bangkalan seperti itu.